Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, eee, pada video ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya menginput nilai yang ada di Bapak Ibu, nilai mata kuliah tertentu ke dalam Siagdo. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Yang pertama, buka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke Gapura, UB HCID. Nah, Bapak Ibu bisa login di situ. Baik, setelah masuk ke dalam interface-nya Gapura, Bapak Ibu bisa klik di bagian Siagdo. Nah, setelah masuk di interface-nya Siagdo, Bapak Ibu bisa klik di bagian perkuliahan, kemudian klik bagian jadwal mengajar dan nilai kelas. Nah, di sini Bapak Ibu harus melakukan seleksi atau filter terhadap mata kuliah apa yang akan dipilih. Contohnya saya pilih fakultasnya pertanian, kemudian jenjangnya adalah S1, jurusannya saya buat seluruh jurusan, kemudian untuk program studinya seluruh program studi. Nah, ini yang akan keluar nanti adalah mata kuliah yang hanya yang saya ampu saja. Kemudian klik di tampilkan. Nah, setelah ditampilkan, ini nanti akan ada beberapa mata kuliah atau pada satu slide ada beberapa mata kuliah. Kalau tidak ketemu pada halaman ini, bisa ke halaman selanjutnya. Misalkan saya ingin mengisi nilai pada mata kuliah penginderaan jauh misalkan. Maka saya checklist di sini di bagian mata kuliah penginderaan jauh. Kemudian saya klik di bagian nilai. Nah, maka setelah diklik di bagian nilai akan tampil tampilan semacam ini. Ada daftar mahasiswa, kemudian di sini ada data diri, absensi, nilai akhir, dan nilai huruf. Nah, di sini belum bisa di analisis berapa nilai akhirnya karena kita belum memasukkan komponen-komponen nilainya. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita bisa klik di bagian nilai berlaku. Nah, di sini yang baru masuk tadi adalah absensi. Jadi absensi ini biarkan saja dia masuk ke dalam sistem penilaian, tapi nanti tidak perlu kita bobotkan. Nah, untuk memilih komponen nilai apa yang sudah kita siapkan, kita bisa memilih di bagian tipe nilai. Misalkan di mata kuliah ini saya memberikan tugas. Setelah saya klik tugas, saya klik tambah. Maka tugas itu akan masuk di salah satu komponen penilaian. Kemudian selain tugas, saya melakukan atau menguji ujian tengah semester kepada mahasiswa. Saya klik di komponen UTS, kemudian saya tambahkan. Nah, terakhir, misalkan saya mempunyai nilai UAS, kemudian saya tambahkan di situ. Nah, kalau semisal dirasa sudah cukup, maka kita bisa tutup. Tapi kalau misalkan tadi ada beberapa komponen yang sebenarnya tidak kita perlukan, tapi terlanjur terpilih, bisa kita hapus komponen tersebut. Kalau sudah, bisa klik tutup. Nah, maka di tampilan nilai, selain absensi yang tadi sudah ada T1 tugas, ada UTS, ada UAS. Nah, selanjutnya setelah komponen ini masuk, kita harus setting nilainya. Nah, nilainya ini harus ditentukan dari awal Bapak Ibu. Jadi nilai ini seperti ketika kita
melakukan formulasi di Excel, sehingga kita bisa membobotkan tugas itu berapa persen, UTS berapa persen, UAS berapa persen. Nah, kita coba buka saja untuk di set rumus. Nah, misalkan di sini sudah ada nilai akhir sama dengan berapa. Jadi kita harus membuat formula kita sendiri sesuai dengan berapa bobot masing-masing komponen. Namun jangan lupa untuk ABS tetap saja diisikan, ABS 1, atau tergantung dari kodenya ini namanya apa. Kemudian saya tambah dengan komponen tugas. Nah, tugas saya beri nilai misalkan 15%, maka T1 saya kalikan 0,15. Saya tambahkan lagi dengan komponen lainnya, misalkan UTS 1 misalnya. Dikalikan, misalkan sisanya adalah dari 100% sudah hilang 15%. Misalkan UTS saya buat 35%. Maka di sini saya tuliskan 0,35 ditambah UAS berarti sisanya 0,5. Nah, setelah itu bisa kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, maka kita bisa pergi ke unduh nilai. Kita bisa klik di unduh nilai Excel. Nah, di sini nanti akan muncul daftar mahasiswa dan Excel yang bisa kita isi nilai dari mahasiswa tersebut. Klik saja di situ. Nah, kemudian terunduh di bagian bawah. Klik di bagian nilai kuliah ini. Bapak Ibu jangan lupa setelah Excel ini muncul, bagian Enable Editing mohon diklik. Nah, setelah data ini muncul di PC atau laptop Bapak Ibu, kita bisa isikan. Misalkan Mahdi Ahmad, saya beri nilai 80, UTS-nya 80, UAS 80. Nah, untuk mempermudah tugasnya ini, kadang kan kita memberikan tugas tidak hanya satu kali, kita bisa rata-rata terlebih dahulu di Excel yang lain, kemudian kita pindahkan di Excel yang ini. UTS, UAS, dan seterusnya. Nilai akhir dan nilai huruf silahkan ditinggalkan saja. Ini juga berlaku untuk mahasiswa yang lain, nanti bisa diisi. Ini saya contohkan hanya satu saja, misalkan Mahdi Ahmad. Setelah itu bisa di-save, Bapak Ibu. Ada gambar save di bagian atas ini. Sudah. Kalau sudah di-save, Bapak Ibu bisa close Excel tersebut, kemudian kembali ke tampilan dari Shadow. Nah, karena tadi kita sudah mengunduh form Excel dan mengisinya dengan nilai yang sudah kita rekap pada saat proses PPM tadi, maka kita langsung saja pergi ke pilih nilai ya, choose file. Kita cari tadi kita menyimpan di mana. Misalkan ini sudah ketemu, jangan lupa Bapak Ibu ketika mendownload nilai, Bapak Ibu bisa pastikan dia tersimpan di folder yang mudah ditemukan. Jangan sampai nanti download kemudian tidak diberi nama, sudah kita rubah, kita lupa mana file yang akan kita unggah. Ketika sudah kita pastikan bahwa itu file yang benar, kita klik open. Kemudian klik unggah. Nah, setelah klik unggah, Bapak Ibu bisa klik apply rumus. Nah, di sini langsung berubah dari E menjadi B+. Kalau dirasa sudah cukup, nilai ini sudah sesuai dengan rumus Bapak Ibu, maka bisa diklik simpan. Nah, di sini saya mohon maaf tidak saya simpan karena nanti akan berpengaruh terhadap nilai mahasiswa ini. Jadi kalau sudah yakin, bisa Bapak Ibu klik simpan. Demikian tutorial untuk pengisian nilai di Shadow. Jangan lupa setelah Bapak Ibu selesai mengisi nilai, bisa logout dari Shadow tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.